warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Al-mukarramun, para hadirin jamaah Masjid Jami Al-Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita istiqomah untuk taklim kajian yang dilaksanakan oleh Masjid Jami Al-Abrar, kajian-kajian Islam, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah semua cabang-cabang ilmu sudah diberikan oleh guru-guru kita, yang alhamdulillah guru-guru kita yang masih muda, ulama-ulama muda ya, yang ilmunya begitu mumpuni. Alhamdulillah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ilmu-ilmu mereka. Para hadirin sekalian, salah satu fan ilmu yang penting selain daripada ilmu-ilmu agama yang lainnya adalah sirah nabawiyah. Kalau kita lihat, sirah itu bisa dibilang dengan autobiografi. Ada tarikh, ada kisah, ada sirah. Kalau tarikh itu adalah isim yang jamaknya tawarikh. Kalau bahasa kitanya adalah sejarah. Kalau sejarah itu adalah jumlatul ahwal wal ahdath allati yamurru biha kainun ma. Jadi sejumlah keadaan dan kejadian yang terjadi ya, pada seseorang dan masyarakat, itu namanya tarikh. Kalau bahasa di Indonesia kan disebut dengan sejarah. Kalau sejarah itu diambil dari dalam bahasa Arab. Syajaratun artinya pohon. Kenapa kok tarikh diartikan dengan sejarah? Karena kalau kita lihat yang namanya pohon dari kecil sehingga besar ya, kemudian ada buahnya, tumbuhlah pohon lagi, induknya meninggal, jadilah anaknya terus sampai terusan, itu namanya sejarah, yaitu pohon. Sedangkan kisah, kita mendengar masalah kisah. Kalau kisah itu adalah hikayatun maktubah. Kisah itu adalah hikayat yang tertulis tawilatun, jadi tertulis panjang. Tustamattu minal khayali awil waqi aw min humama. Jadi kisah itu adalah hikayat yang panjang yang diambil ceritanya itu bisa dari khayalan atau bisa dari sesuatu yang benar-benar terjadi, atau bahkan bisa gabungan. Yang namanya kisah itu bisa jadi bercampur antara kebohongan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah sirah. Sirah itu berasal dari bahasa Arab.
berasal daripada saro yasiru sirotan. Secara bahasa, siroh itu berarti sunnah. Secara bahasa, siroh itu berarti thariqah. Secara bahasa, siroh itu adalah keadaan yang terjadi pada diri seseorang. Itu namanya siroh. Kalau kita dengar dulu waktu kita di pesantren, kita sering dengar man sara ala darbi wasala. Siapa yang berjalan pada jalurnya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Jadi sara itu, siroh itu adalah perjalanan hidup manusia atau seseorang. Sedangkan menurut istilah, ini berkaitan dengan pelajaran kita Sirah An-Nabawiyah. Secara istilah atau secara terminologi, Sirah An-Nabawiyah adalah ilmu, suatu ilmu yubhatsu, yang mana ilmu tersebut membahas tentang apa? Fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang membahas tentang kehidupannya Rasulullah. Mundu maulidir Rasul. Jadi semenjak dilahirkannya Rasul itu dibahas dalam sirah. Bahkan keadaan sebelum dilahirkannya Nabi itu dibahas di dalam Sirah An-Nabawiyah. Kita ketahui Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kemudian dibahas sampai wafatnya Rasul. Sampai Rasulullah itu hidupnya dibahas, baik secara Rasulullah ditinjau secara sebagai seorang suami, bagaimana kehidupan Rasulullah, beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau itu kehidupan beliau sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, bagaimana keadaannya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dibahas juga mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad. Dibahas juga akhlaknya Nabi Muhammad. Seperti Nabi itu bagaimana Nabi? Beliau ini menjadi seorang panglima. Bagaimana Nabi? Beliau ini kedudukannya sebagai seorang suami. Bagaimana Rasulullah? Kedudukannya sebagai seorang bapak. Pokoknya seluruh kehidupan Rasulullah ini dibahas di dalam Sirah An-Nabawiyah. Bagaimana kehidupan Rasulullah di malam hari, bagaimana kehidupan Rasulullah di siang hari, mustaiqilan, bagaimana ketika bangunnya Rasulullah, wa naiman, bagaimana ketika Rasulullah dalam keadaan tidur, muqiman au musafiran, bagaimana Rasulullah ketika tinggal di daerah dan ketika dalam keadaan musafir, maridon au sahihan. Dibahas juga bagaimana Rasulullah dalam keadaan sakit dan keadaan sehat. Sawa'un kana fi Makkah al-Mukarramah, bagaimana dibahas ketika Rasulullah ketika ada di Makkah al-Mukarramah, au fil Madinah, bagaimana keadaan Rasulullah ketika di Madinah al-Munawwarah. Jadi Siratun Nabawiyah ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena tujuan daripada Siratul Rasul yang pertama adalah at-ta'arruf. Kita mengetahui, mengenal Rasulullah SAW, bahwa beliau itu seperti hidupnya kita, seperti manusia. Kemudian kita mengenal Rasulullah itu sebagai nabi. Yatamayyazu bi basariyatihi anil basari
bimumayyizah. Jadi Rasulullah kita kenal sebagai nabi yang mana berbeda Rasulullah dengan kita. Secara manusia, secara fisik, secara zahir itu kita sama dengan Rasulullah SAW. Beliau mandi, beliau makan, beliau punya istri, beliau punya anak, sama seperti Rasulullah SAW, sama dengan kita. Akan tetapi Rasulullah itu punya mumayyizat, kelebihan-kelebihan yang kita tidak punya kelebihan tersebut seperti Rasulullah. Misalnya saja air liur Rasulullah beda dengan air liur kita. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya didatangkan kepada Nabi SAW sebuah timba berisi air. Maka Nabi minum air timba tersebut. Kemudian sisa airnya dituang lagi ke dalam sumur. Kemudian sahabat mengatakan, kemudian Nabi meludah ya di dalam sumur, maka tercium bau semerbak dari sumur seperti baunya minyak isi. Jadi air liurnya Rasulullah itu beda dengan air liurnya kita. Ya. Sumur diludahi oleh Rasulullah, sumur tersebut menjadi wanginya misi. Kalau Anda merasa sama dengan Rasulullah, silahkan coba. Anda punya sumur, Anda ludahi. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Rasulullah SAW meludah di dalam sumur di rumahnya, maka tiadalah sumur di Madinah yang lebih manis dan segar airnya daripada sumur tersebut. Jadi beda. Jangan Anda anggap Anda sama dengan Rasulullah. Secara zahir sama, tapi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul mempunyai mumayyizat, ya, kelebihan-kelebihan, ya, beda dengan kita sebagai manusia yang biasa. Ada lagi di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bernama Ruzainah. Ya. Biasanya Rasulullah SAW di hari-hari Asyura, biasanya beliau itu memanggil bayi-bayi, ya, yang susuannya dengannya dan bayi-bayi yang susuan dengan putrinya Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW meludahi mulut-mulut mereka para bayi, dan Rasul berkata kepada ibu-ibu mereka, janganlah kalian menyusui mereka sampai malam. Maka ludah Rasulullah pun sudah mencukupi bagi mereka para bayi. Jadi kalau dari pagi itu bayi diludahi Rasulullah sampai malam tetap kenyang itu bayi. Jadi kata Rasul, udah sampai malam nanti nggak usah disusui ini anak. Karena apa? Karena berkah ludahnya Rasulullah SAW ini